Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faisal Adnan dengan NIM 3240018 dari Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dipa Nurhasina PhD sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Studi Sistematis Strategi Desain dan Kinerja Energi untuk Bangunan Hijau pada Iklim Tropis di Indonesia. Dan kita masuk pada bagian abstrak. Jadi Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki iklim tropis sehingga mempunyai suhu dan juga kelembapan yang besar. Pada kondisi seperti ini, sangat penting untuk kita menerapkan konsep bangunan hijau sebagai bagian dari arsitektur berkelanjutan. Studi yang saya lakukan bertujuan untuk mengkaji secara sistematis tentang strategi desain dan juga kinerja energi pada bangunan hijau di Indonesia. Berdasarkan publikasi ilmiah pada periode 2020 sampai 2025. Jadi hasil dari kajian menunjukkan bahwa strategi dan desain pasif seperti mengoptimalkan ventilasi alami bangunan, orientasi bangunan, dan juga penggunaan shading terbukti menurunkan konsumsi energi hingga 30-60%. Namun terdapat beberapa hambatan antara pemahaman teoritis, implementasi ke lapangan, serta dukungan kebijakan. Jadi perbaruan penelitian ini terletak pada pemilihan strategi desain aktif dan juga strategi desain pasif, sekaligus mengidentifikasi kesiapan yang berkepentingan dalam menerapkan green building di Indonesia. Lanjut pada bagian pendahuluan, jadi bidang konstruksi itu merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar di Indonesia. Setiap bangunan berkontribusi terhadap energi, konsumsi energi, dan juga emisi gas rumah kaca, terutama pada negara berkembang dengan kecepatan perkembangan yang tinggi. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian yang saya lakukan bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana strategi desain bangunan hijau yang efektif dalam upaya peningkatan kinerja bangunan hijau di negara Indonesia yang mempunyai iklim tropis. Jadi dengan melakukan tinjauan sistematis pada tahun 2020 sampai 2025. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa, akademisi, maupun praktisi dalam bidang arsitektur untuk merancang bangunan berkelanjutan. Kemudian untuk bagian metode kajian pustaka. Jadi penelitian yang saya lakukan menggunakan metode systematic literature review untuk mengidentifikasi dan juga menganalisis penelitian terkait dengan strategi desain dan kinerja bangunan hijau di Indonesia. Hal ini saya lakukan dengan mencari data ilmiah seperti pada Google Scholar dengan kata kunci Green Building in Indonesia, Energy Performance Building, and Passive Design Strategy. Jadi kriteria artikel yang saya cari membahas tentang bangunan hijau, fokus pada strategi desain dan juga kinerja energi yang diterbitkan pada tahun 2020 sampai 2025. Artikel yang tidak sesuai dengan um, iklim tropis dan juga tidak ada kata data teknis atau hanya membahas kebijakan, saya keluarkan dari kajian. Kemudian artikel yang saya pilih dianalisis untuk mengidentifikasi pola strategi desain, teknologi yang digunakan, dan juga hasil dari penghematan energi. Kemudian untuk hasil dan juga pembahasan, hasil dari kajian menunjukkan bahwa strategi desain pasif merupakan pendekatan utama dalam meningkatkan efisiensi energi bangunan hijau di Indonesia. Mengoptimalkan orientasi bangunan, ventilasi silang, dan juga penggunaan shading terbukti mampu mengurangi panas yang berlebih dari matahari. Meskipun dengan demikian, penerapan strategi tersebut masih menghadapi berbagai kendala seperti biaya awal yang tinggi, keterbatasan tenaga ahli, serta kurangnya intensif dan pihak yang mendukung. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan bangunan hijau tidak hanya ditentukan oleh aspek desain saja, tapi juga oleh kesiapan kebijakan, edukasi, dan juga komitmen oleh orang yang berkepentingan. Untuk kesimpulan, berdasarkan kajian sistematis terhadap literatur pada tahun 2020 sampai 2025 dapat disimpulkan bahwa strategi desain aktif dan juga pasif sangat berperan penting dalam meningkatkan efisiensi energi bangunan hijau di Indonesia. Strategi pasif terbukti mampu menurunkan konsumsi energi secara signifikan. Namun implementasi yang optimal masih memerlukan dukungan kebijakan, peningkatan kapasitas profesional, serta kesadaran pemangku kepentingan. Jadi penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan bangunan hijau berkelanjutan di Indonesia. Dan saya akan menjelaskan tentang mengapa artikel ini penting. Jadi artikel ini kan membahas tentang kondisi di Indonesia yang beriklim tropis dengan kelembapan yang tinggi seperti yang sudah saya jelaskan.
Kemudian untuk sektor bangunan juga merupakan salah satu penyumbang konsumsi energi terbesar. Oleh karena itu, green building itu sangat penting untuk meningkatkan efisiensi energi dan juga mendukung keberlanjutan lingkungan. Untuk metode penelitian seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya menggunakan metode kajian pustaka sistematis. Jadi itu bertujuan untuk mengkaji dan juga menganalisis penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk prosedur sistematis kajian pustaka itu saya mau mencari pada data ya, terutama pada Google Scholar dengan kata kunci seperti yang saya sudah sebutkan tadi, ada Green Building Indonesia, Energi Perform Building, dan Passive Design Energi. Untuk sistem penyajian dan pengolahan literatur, setiap artikel yang saya baca, kemudian saya pilih tidak hanya secara terfokus saja, namun juga fokus pada pembacaan yang diarahkan pada bagian metode penelitian, hasil, dan juga kesimpulan dari setiap artikel. Kemudian saya membuat ringkasan temuan yang utama untuk kemudian saya bandingkan dan juga dianalisis. Citasi yang saya tulis menggunakan tanda kutip dan juga sumber yang jelas. Literatur yang digunakan tidak hanya berasal dari artikel-artikel jurnal, tapi juga dari data-data yang lain. Pemilihan citasi tidak didasarkan pada eh, jumlah terbanyak, tapi pada tingkat relevan atau tidaknya terhadap topik penelitian. Kemudian untuk dampak dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi arsitektur dalam merancang bangunan yang lebih efisien dan berkelanjutan serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah negara kita dalam menyusun kebijakan bangunan hijau di Indonesia agar dapat mengurangi penggunaan konsumsi energi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.